atau jaringan ekstravaskular, kemudian bisa disekresikan, bisa diekskresikan. Kalau disekresikan masih dalam tubuh, kalau ekskresikan dikeluarkan dari jaringan tubuh. Misalnya adalah di mukosa, di jaringan, di rongga jaringan tubuh. Misal seperti di hidung itu kan ada mukus, di ingus itu banyak imunoglobulin A, kemudian di saluran cerna juga di permukaan saluran cerna itu juga banyak mukus. Nah, di mana banyak mukus biasanya yang ada adalah imunoglobulin A gitu. Kemudian tugasnya adalah binding patogenik microorganism atau toksiknya di extracellular compartment. Itu kemudian yang perlu diingat adalah antibodi ini istilah dari eh, imunoglobulin yang disekresikan. Jadi gambarannya kayak gini, kalau dia masih di permukaan sel B, itu disebut imunoglobulin. Kalau sudah disekresikan, itu namanya antibodi. Jadi secara terminologi itu buat penanda kalau sudah disekresikan disebut antibodi, kalau masih di permukaan imunoglobulin. Tapi sering juga disebutkan eh, yang disekresikan ini sebagai secreted immunoglobulin. Oke, jadi ini gambarannya. em, eh, Antibodi atau imunoglobulin dulu nih. Ini adalah imunoglobulin. Dia itu ada di permukaan sel B yang lagi standby, lagi jaga-jaga di sistem imun. Kemudian ketika ada bakteri atau ada kuman yang masuk, kemudian kumannya itu dikenali antigennya. Nah, ini antigennya ya bisa dikenali oleh si sel B, imunoglobulin di sel B. Kemudian nantinya si sel B-nya ini akan mengaktifasi dirinya menjadi sel plasma. Ini adalah istilah dari imunologi lagi. Ketika sel B-nya ketika si imunoglobulin masih nempel di permukaan itu namanya sel B. Ketika sudah mensekresikan namanya adalah sel plasma. Ini adalah sel plasma yang mensekresikan antibodi. Jadi tahap pertama ini adalah pengenalan dulu, ini adalah pengenalan, baru kemudian setelah berhasil pengenalan, maka si sel B-nya akan memberikan pesan kepada teman-temannya untuk memperbanyak yang jenis ini, yang jenis yang bisa mengenali antigen ini, dan kemudian nantinya akan mensekresikan lewat memproduksi sel B lebih banyak dan berubah berubah selnya menjadi sel plasma. Secara bentuk berubah, ya, karena dia memiliki kemampuan untuk secretory antibody. Itu. Kemudian eh sebelumnya kan kita perlu tahu juga ini gimana sih caranya dia bisa bagaimana dia bisa mengenali sebuah antigen dan kemudian bagaimana dia bisa memberikan respon untuk bisa memicu pembentukan sel plasma dan mensekresikan antibodi. Nah, jadi kita ngomonginnya dari imunoglobulin lagi. Imunoglobulin ini adalah benda, sekali lagi saya ulangi, ini adalah imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu adalah antigen spesifik protein yang diproduksi oleh sel B limfosit. Sel B limfosit gitu. Jadi imunoglobulin ini akan selalu dihasilkan oleh sel B. Oke, itu yang perlu diingat. Kemudian dia itu eh, ter- memiliki apa ya sekelompok yang sering disebut dengan immunoglobulin superfamily. Jadi sebetulnya terdiri dari beberapa jenis imunoglobulin yang berbeda-beda berdasarkan struktur dan fungsinya dan tahapan pembuatannya.
tahapan development-nya maksud saya. Kemudian imunoglobulin itu terikat ya, terikat di permukaan sel B. Ingat aja gambar ini. Dia ada di permukaan sel B. Kemudian fungsinya adalah sebagai binding site untuk spesifik antigen. Gambarnya yang ini. Dia adalah spesifik binding site untuk antigen. Nih. Oke. Kemudian dalam prosesnya yang paling pertama dibuat itu adalah IgM dan IgD. Nah, disinilah dia ini proses apa ya? Imunoglobulin ini pertama kali dibuat untuk fase adaptasi dan sebagai antigen reseptor di permukaan sel B yang matang. Jadi dalam antibody development itu tidak terlepas dari proses pematangan atau proses development dari si sel B. Jadi aktornya adalah si sel B. Kemudian ada si imunoglobulin. Nanti sel B akan dijelaskan di belakang proses developmentnya karena terkait dengan pembentukan imunoglobulin. Lalu eh, lalu saya lanjutkan ke kelas dari imunoglobulin. Jadi ini yang tadi disebut belong to immunoglobulin superfamily itu adalah maksudnya ini. Dia itu terdiri dari beberapa jenis imunoglobulin A, D, E, G, dan M. Ini kita sering sebutnya adalah immunoglobulin class atau isotypes dari immunoglobulin. Yang membedakan dia adalah constant region dari heavy chains. Oke, atau bahasa gampangnya adalah rantai berat. Constant region dari rantai berat. Oke. Ehm, untuk untuk menjelaskan yang namanya constant region, kemudian heavy chains, ini ada di gambar berikutnya. Oke, ya. Saya baca dulu yang di sini. Di sini pembedanya adalah dari bentuk heavy chain-nya atau rantai beratnya. Di sini yang berbeda itu adalah panjang dari C region, kemudian lokasi dari ikatan di sulfida, kemudian junction-nya atau hinge region-nya, lalu ada distribusi dari karbohidrat. Yang membedakan adalah itu dari semua kelas ini. Kemudian yang membedakan secara fungsi adalah setiap kelasnya memiliki efektor yang berbeda, artinya fungsi efektor yang berbeda. Kalau dia berikatan dengan, misal ada antigen yang berhasil dikenali dengan imunoglobulin A, nanti akan mengaktifkan jalur imun yang ekstraseluler. Kemudian kalau yang E akan mengaktifkan jalur alergi. Yang G jalur antibody, classical pathway dan lain sebagainya. Antibody dependent cytotoxicity atau ADCC, kemudian classical pathway, kemudian em, apa tuh? Regulasi imun lain seperti inflamasi dan lain sebagainya. Jadi eh, efeknya nanti akan berbeda-beda dari setiap kelasnya. Intinya adalah itu, efeknya berbeda-beda. Dan ini terlalu banyak variasinya sehingga sebetulnya eh, apa ya? Lebih baik mempelajari konsep-konsep dasarnya saja daripada menghafal apa saja yang item yang fitur yang dia punya gitu. Karena efeknya akan berbeda-beda tergantung dari antigennya. Respon terhadap suatu antigen dalam tubuh manusia biasanya tidak akan pernah sama. Jalurnya akan kemana-mana, kemudian sitokinnya akan beda-beda, aktivasi imunnya juga akan beda-beda. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kita kembali lagi ke struktur.
ada yang namanya constant region dan ada namanya heavy chain. Jadi ada yang namanya constant region itu adalah yang bagian biru ini adalah constant region. Oke. Kemudian yang namanya heavy chain, ya, heavy chain itu adalah bagian yang ini. Nah, satu ini adalah heavy chain. Nah, yang ini adalah yang light chain. Rantai ringan, karena dia kan cuma segini aja, lebih ringan. Nah, yang ini kan lebih berat nih, karena lebih besar, gitu. Oke, ini adalah yang rantai berat, ini rantai berat, ini adalah rantai ringan. Gitu. Yang merah adalah variable region, yang biru adalah constant region. Kenapa namanya constant region? Karena dia tidak pernah berubah secara struktur. Oke, yang bagian merah adalah bagian variabel. Kenapa variabel? Karena dia bertugas untuk mengenali antigen. Nah, antigennya dari sini. Antigennya. Dia akan selalu bervariasi bentuk dan ukurannya secara 3 dimensi. Karena ini adalah protein sebetulnya. Jadi nanti akan terjadi konformasi lipatan protein di ujung-ujungnya sini ini yang nantinya akan em, memberikan variasi terhadap pengenalan antigen. Gitu. Kemudian bagian konstannya ini nanti akan memberikan efektor, akan memberikan region effect. Jadi bagian sininya nanti akan ada, nah ini bagian yang di bawahnya ini ya, nanti akan mendarat pada satu sel, misalnya sebagai apa ya, ditangkap oleh reseptornya di APC atau antigen presenting cell, kemudian ini dimakan dan antigennya. Jadi secara visualisasi mungkin seperti ini. Ini ada kuman, kemudian di permukaannya dia ada antigen. Nah, dia sudah berhasil dikenali oleh antibody. Oke, maka si makrofag akan datang. Makrofag akan datang untuk meopsonisasi si benda ini sekalian. Jadi nanti dia akan dihancurkan, dialisis, kemudian akan dipresentasikan. Jadi antibody membantu proses pengenalan dari antigen, dari si kumannya ini. Dari si kumannya ini dan kemudian makrofag jadi lebih gampang untuk memakan. Setelah dimakan, makrofag nantinya akan mencerna dan menghasilkan MHC untuk direpresentasikan ke sel T. Setelah direpresentasikan ke sel T, si sel T akan meregulasi, misalnya bikin sel B. Sel B berarti memperbanyak antibodi lagi untuk pengenalan, atau memperbanyak atau melakukan jalur inflamasi, atau seperti apa. Jadi sistem imun itu adalah suatu sistem yang sifatnya sangat gotong royong dan dikendalikan oleh beberapa respon gitu. Oke, jadi itu cerita panjangnya. Yap, kita gali lagi lebih dalam tentang structure of antibodies. Jadi antibodies itu adalah glikoprotein. Seperti tadi disebutkan, ada yang berbeda dari distribusi karbohidratnya. Nah, yang bentuknya seperti segi enam ini, seperti paping ini, adalah gula. Karena kan kita tahu bentuk gula itu adalah, ya, kalau struktur kimia kan bentuknya kayak gitu. Ini biasanya adalah gula, gula heksosa. Jadi gula ini akan membentuk suatu konfigurasi dan apa ya, kestabilan dari struktur glikoprotein itu sendiri. Jadi antibodi itu adalah glikoprotein yang terdiri dari peptide chains dan karbohidrat. Jadi artinya terdiri dari rantai polipeptida atau rantai, ya, kalau polipeptida artinya adalah protein. Protein yang
terdiri dari asam amino sebagai monomernya, dan ada gugus-gugus karbohidratnya. Kalau secara monomer, peptida itu eh, terdiri dari dua rantai yang eh, terdiri dari dua golongan dulu. Pertama adalah heavy chains dan light chains. Dua identical heavy chains dan dua identical light chains. Yang mana sih yang dimaksud dua identical itu? Jadi yang kiri sama yang kanan. Oke, saya ambil contohnya. Nah, ini kan bagian ini, bagian bagian si ini. Nah, ini kan ada dua nih sebetulnya, ini kiri dan kanan. Nah, ini adalah heavy chains, maka disebut dengan dua identical heavy chains. Nah, yang ini adalah yang bagian yang ini adalah yang light chains. Yang ini juga yang light chains. Jadi dia itu dua identical heavy chains dan dua identical light chains. Itu secara satu unit antibodinya. Kemudian polypeptide chains dapat dihubungkan dengan jembatan disulfida. Kalau secara gambar di sini, yang disebut dengan jembatan sulfida adalah benda ini. Yang menggabungkan antara yang di sebelah kiri dengan yang di kanan. Ini adalah jembatan disulfida atau disulfide bonds, ikatan disulfida. Kemudian ada karbohidrat seperti tadi saya ceritakan. Oke, ini struktur secara dasarnya. Kemudian kita gali lebih dalam lagi untuk structure of antibodies. Dia ini terdiri dari variable region dan constant region. Kalau bagian variable region itu adalah N-terminal dari polypeptide chain dan dia memiliki antigen binding site. Kita kembali lagi ke gambar. Ini adalah variable. Ini adalah variable. Kemudian yang ini adalah, yang biru adalah constant. Oke. Nah, untuk urusan yang terminal itu, jadi kalau asam amino kan ada amin sama ada karboksilatnya. Ya, karena itulah namanya asam amino kan. Ini amin, gugus aminnya NH3, kemudian ada C, kemudian ada COH. COH-nya ini adalah karboksil yang disebut dengan terminal. Jadi urutannya adalah bagian ini ada di variable region, kemudian constant region-nya adalah bagian yang ekor gitu ceritanya. Simpelnya seperti itu dulu. Mungkin di biokimia sudah diajarin. Jadi binding site dari sebuah cell surface receptor dan komplement. Kalau konstan region ini yang seperti saya ceritakan tadi, bagian ini akan berperan sebagai fungsi efektor yang digambar ini. Gitu. Kemudian bentuknya secara struktur, dia bisa digambarkan seperti huruf Y. Yang huruf Y-nya ini nantinya kalau dipotong dengan protease, maka dia akan menghasilkan fragmen antigen binding dan fragmen crystallable atau FAB dan FC. Sebetulnya sama aja, cuma bedanya ada di sini. Ketika dipotong pakai protease biasanya bagian atas dan bagian bawah, cuma tidak spesifik pada variabel dan tidak spesifik pada constant region. Tapi intinya em, si 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 antibodi ini nantinya akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah bagian atasnya atau FAB antigen binding dan bagian bawahnya yang disebut dengan fragmen eh, crystallizable. Ya, sama aja ini. Jadi kalau ketemu istilah FAB sama FC-nya ini, artinya kalau FAB itu adalah bagian variabel, kalau yang FC-nya itu adalah bagian yang bawah ini.
atau bagian konstan. Gitu. Oke, ini gambaran lainnya. Jadi seperti saya ceritakan tadi, ini adalah heavy chains ya. Dan yang kuning adalah light chains. Ya, ini bagian N term ini, bagian bawahnya adalah C terminus. Jadi urutan asam aminonya dimulai dari daerah atasnya gitu. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah yang merah adalah variable region, yang bawahnya adalah constant region. Kemudian ini adalah hinge region atau lengan. Kemudian bagian yang merah itu di ujungnya adalah antigen binding site. Nah, daerah inilah yang sangat penting untuk mengenali sebuah antigen. Jadi pengenalan antigen itu biasanya akan terjadi di daerah ini. Oke, ini bentuk struktur struktur kristalografisnya dari imunoglobulin ya atau antibodi yang digambarkan berdasarkan urutan asam aminonya. Jadi arah dari asam aminonya. Jadi bagian yang ini ya, yang kuning adalah secara struktur asam aminonya bentuknya seperti itu. Yang ini adalah yang seperti ini. Dan untuk membuat bentuk lipatan yang garis panjang kayak gini, di dalamnya ada disulfide bond. Tuh, ada ikatan sulfida. Sama juga untuk yang light chains yang V domainnya. Nah, ini light chains untuk constant domain. Ini. Kemudian yang ini ada ya, ini sebagai gambaran struktur ya. Kemudian kita lanjut ke yang saya agak lingkari ini. Ini adalah antigen binding site dari sebuah antibody atau yang ada di imunoglobulin gitu ya, atau antibody lah gitu. Jadi antigen binding site of immunoglobulin di sini ada eh, daerah yang kita sebut dengan hypervariable region. Daerah hypervariable region ini terdiri dari heavy chain V domain dan light chain V domain. Nih, jadi daerah ini V domain. V domain itu adalah variable, C-nya adalah konstan. Jadi antigen binding site itu hanya ada di V domain, tapi dia tersusun dari gabungan bentuk dari heavy chains dan light chains. Daerah hyper variable, daerah hypervariable region dari V domainnya itu kenapa bisa disebut uh, hypervariable? Di sini karena adanya perbedaan urutan asam amino yang membentuk konfigurasi yang berbeda. Kemudian diselati ya selang-seling dengan less variable framework dari urutan asam amino. Jadi gini, ada daerah yang kurang bervariasi, eh ini kurang bervariasi, di sini bervariasi, kemudian kurang bervariasi, baru disambung lagi dengan daerah yang sering bervariasi, kemudian kurang bervariasi. Dan ada 3 daerah hypervariable region di setiap V domain. Jadi ada 3 daerah yang sangat bervariasi. Daerah hypervariable region ini sering kita sebut dengan CDR atau Complementary Determining Region. Gambarannya seperti apa? Jadi di daerah ini, dari satu rantai ringannya atau light chains-nya di V region, ketika di sequencing asam amino, maka akan ketemu daerah yang variasinya sangat tinggi. Ini yang disebut dengan uh, hypervariability region atau CDR atau complementary determining region. Jadi daerah inilah yang sering bervariasi untuk berubah-ubah bentuknya untuk membantu mengkonfigurasi penangkapan si antigen. Tuh. Ketika di sini asam aminonya berubah, strukturnya akan berubah.
Nah, misalnya bentuknya seperti ini, berarti antibodinya bentuknya ngikutin kan ya. Ada yang misalnya bentuknya seperti ini, itu, nah, antibodinya juga mengikuti. Nah, yang terjadi di antara pengikatan ini adalah nanti kita jelaskan di antigen antibody interaction, tapi sebetulnya yang terjadi adalah interaksi ikatan kimia. Bisa ionik, bisa van der Waals, bisa eh, hydrogen bond, dan lain sebagainya. Oke, selanjutkan lagi. Daerah hypervariable regionnya ini nantinya akan memiliki kemampuan untuk menangkap sebentar. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Antigen banding site untuk immunoglobulins. Di sini ada ya, kita sudah ngomongin tadi tentang antigen banding site. Jadi yang ada fitur, ada hal-hal yang perlu di apa ya, yang perlu disampaikan di sini ya. Jadi antigen binding site-nya itu akan bervariasi ukuran dan bentuk dari antigen. Dia memiliki kemampuan untuk menangkap atau mengenali variasi dari antigen. Kemudian kalau dari eh, kalau dari antibodinya yang berikatan dengan antigen itu disebut dengan paratop. Sedangkan kalau bagian antigennya yang berikatan dengan antibodi disebut dengan epitop. Daerah yang dikenali dari antigen disebut dengan epitop. Ya, nanti ada gambarnya. Kalau yang mengenali antibodi, bagian antibodi yang mengenali si antigen itu adalah paratop. Biasanya antigen antibody binding itu terbentuk dari non-covalent pores atau gaya ikat non-covalent. Contohnya adalah hydrogen bond. Kemudian ada yang namanya affinity. Affinity ini adalah kekuatan ikatan pada pada itu disebut dengan affinity. Artinya kalau di sini ada eh, ini ini satu ikatan dengan ini bagian antigen misalnya. Bagian antigen. Nah, satu ini affinity, kemudian ada yang disebut dengan avidity. Ini adalah total ikatannya. Jadi total ikatan dari keseluruhannya gitu. Oke. Ini visualisasi gambar-gambar saja. Ini bentuk antigen dan ini adalah daerah variable regionnya. Kemudian misal seperti ini, bisa seperti ini. Jadi eh, daerah inilah yang harus selalu bervariasi untuk bisa menangkap si antigen. Itu yang menjadi kunci dari sistem imun kita. Kemampuan kemampuan yang bervariasi itulah untuk bisa menangkap antigen. Diawali dari adanya si ini daerah hypervariable region. Jadi kemampuan di dalam sel B untuk mengkode gennya inilah yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan kita mengenali antigen. Lalu bagaimana proses developmentnya? Bagaimana benda yang bervariasi ini bisa dihasilkan oleh tubuh? Nah, itu ceritanya dimulai dari sini, development of antibodies. Jadi pada proses pertamanya ya, ya ini adalah siklusnya sebetulnya secara umum. Anti antibodi itu akan
mem akan apa ya, akan ada secara alamiah, bervariasi, divariasikan, un untuk divariasikan dalam tubuh sebagai anu, sebagai, security system-nya dulu. Dia ada di permukaan sel B yang kita sebut naif. Sel B yang naif, kemudian dia sudah berhasil mengenali kan, sudah berhasil mengenali antigennya ini, antigen, apa tuh, ya antigen di kumannya lah, di patogen. Kemudian seperti saya ceritakan tadi, ketika dia sudah berhasil dikenali, maka ini akan dibantu dengan datangnya si antigen presenting cell atau disebut dengan makrofag atau, bisa makrofag, bisa sel dendritik, bisa macam-macam tergantung dari, bentuk-bentuknya. Jadi nantinya setelah dia dikenali, maka akan dimakan oleh si APC dan direpresentasikan dan menginisiasi pembentukan sel T. Nah, si sel B dan si sel T yang, ke-trigger maka dia akan mengalami clonal expansion. Artinya dia akan memperbanyak dirinya yang sudah berhasil mengenali antigen. Habis itu dia eee, akan memperbanyak, yang pertama adalah dia akan memilih, eee, teman-temannya yang memiliki kemampuan yang sama dalam mem me mengenali antigen, yaitu yang disebut dengan clonal expansion, kemudian diperbanyak dirinya yang berhasil mengenali itu dalam tahap diferensiasi. Nah, di sinilah fase aktivasi. Jadi, eee, di sini prosesnya mereka akan memproduksi secara banyak, antibodi itu disekresikan secara banyak. Dan kemudian setelah berhasil antibodi itu mengenali, maka ada yang disebut dengan effector phase atau fase memberikan efek. Mau diapakan kalau sudah ketangkap sama antibodi, gitu. Jadi misalnya terjadi humoral immunity atau diblok aja dia, diagregasi habis itu dieliminasi. Atau melalui cell mediated immunity. Misalnya dihancurkan di dalam sel eee, apa tuh, cell toxicity atau NK cell. Sehingga, kuman-kumannya ini berhasil dieliminasi, tergantung dari jenisnya dia. Kalau dia di humoral biasanya diblok, habis itu dia ini diblok kan, artinya kalau dia diblok, dia nggak bisa menempel di sel host dan lain sebagainya, dan dia bisa dengan lebih mudah dieliminasi dalam tubuh. Kemudian, setelah berhasil mengeliminasi antigen, eee, dan si sistem imun menang ceritanya, maka kelebihan dari sel-sel yang sudah pemenang perang tadi itu akan akan diapoptosis atau apa ya, diprogram kematiannya supaya tidak mengganggu keseimbangan humoral dalam tubuh. Nah, ini kita sebut dengan, homeostasis. Jadi jalurnya biasanya apoptosis atau kematian sel terprogram dari sel-sel yang sudah kebanyakan yang tadi menang itu, diprogram kematian selnya dan kemudian akan disisakan beberapa dan dikembalikan ke sel limfa untuk sistem memori. Artinya, ini adalah sistem imun yang nantinya akan menyimpan informasi tentang antigen yang sudah pernah dikenali di awal. Jadi ketika kita infeksi di hari awal, kemudian, sudah berhasil dikenali lewat antibodi dan sistem imun kita sudah membuat, sistem memori di hari ke-30, maka nanti kalau keinfeksi lagi antigen yang jenis sama, si sel memori ini langsung aktif dan lebih cepat, karena dia tidak perlu ada proses, recognition lagi. Jadi sudah bisa langsung ditangani dengan cepat. Kadang-kadang kumannya masuk kita tidak merasa sakit. Nah, tidak merasa sakit itu dalam artian tidak mengalami proses-proses, imunologis yang seperti, demam, itu adalah proses imunologis bagian dari inflamasi. Yang memberikan memberikan apa ya,
yang yang apa ya, menandakan bahwa kita sakit gitu. Tuh, kemudian saya lanjut lagi, proses pembuatannya dari antibodi ini adalah siklusnya ya. Ini ada siklusnya, bagaimana dia kepakai. Lalu bagaimana proses development-nya dari awal. Dari awal itu dimulai dari si sel B dulu. Jadi dia itu akan ada di sumsum tulang belakang atau bone marrow. Jadi dia itu dari hematopoietic stem cell, sel yang bisa pluripotent menjadi apa saja. Nah, itu nantinya akan menjadi sel B. Nah, dalam proses pembuatannya inilah di sumsum tulang belakang, yang teramati itu adalah adanya IgM dan IgD. M itu adalah mature IgM dan IgD. Di sini di sumsum tulang belakang inilah baru aktif, baru sudah mulai dibuat di tahap pembentukan pre-B cell-nya inilah sudah mulai dibentuk heavy chain dan light chain. Dari sini kemudian sudah mulai membentuk immature B cell dan si IgM ini adalah antibodi yang pertama kali dibuat dan dia sudah tersedia di bone marrow. Nah, ketika sudah menjadi mature B cell, yang ditemukan adalah IgM dan IgD. IgD. Nah, proses ini kan masih di sumsum tulang belakang. Kemudian dilanjutkan di kelenjar limfa di periferal. Oke, saya loncatin slide-nya supaya nyambung ceritanya. Jadi prosesnya ini adalah dari mature B cell-nya ini dia disirkulasikan ke ya dari sumsum tulang belakang itu kan ada sirkulasi ke kelenjar limfa. Nah, ini yang ada di kelenjar limfa. Di kelenjar limfa ada posisinya tersebar dalam tubuh gitu. Jadi disinilah mature B cell-nya ini nantinya akan bisa menjadi bentuk yang apa ya, jaga-jaga. Jadi di sini akan mengaktifasi ketika ada antigen stimulation, ketika ada antigen yang masuk, maka mature B cell akan menjadi activated B cell dan kemudian akan berdiferensiasi, IgM-nya akan disekresikan. Nah, IgM ini bentuknya adalah pentamer seperti ini dan kemudian ketika dalam bentuk ini kan artinya lengannya lebih banyak, daerah daerah hypervariabelnya kan lebih banyak nih, bisa lebih macam-macam bentuk yang bisa dikenali. Nah, IgM ini fungsinya punya lengan banyak adalah untuk pengenalan. Jadi misalnya bentuk antigennya yang kayak gini. Nah, yang ini nih mau diproduksi, maka bagian ini monomer dari IgM-nya ini nantinya akan men-trigger yang namanya class switching. Artinya, saya perlu antibody yang bisa mengenali bentuk garis gitu misalnya. Bentuk bentuk yang ini. Dan nantinya akan terjadi class switching di mana akan memproduksi misalnya IgG yang berhasil mengenali gitu. Nah, inilah yang akan dibuat lebih banyak. Jadi class switching ini akan disesuaikan dengan posisi dan bentuk dari yang berhasil dikenali oleh IgM. Jadi yang ini ter- bisa bisa apa tuh, bisa menghasilkan eh dari IgM yang sudah berhasil mengenali ini akan bisa men-trigger class switching untuk memproduksi antibody yang spesifik terhadap antigen tersebut. Bisa dalam bentuk IgG, IgA, atau IgE gitu. Oke. Bagaimana dia bisa menghasilkan memproses ya? Nah, di sini ada yang namanya light chain arrangement, kemudian complete heavy chain rearrangement, partial heavy chain rearrangement. Jadi kata kuncinya adalah gene atau gen rearrangement. Gen rearrangement ini adalah proses konfigurasi genetik. Dia itu mau menjadi antibodi jenis yang mana dari secara genetiknya.
Oke, ini adalah gambaran pembentukannya, jadi tidak saya ceritakan secara detail, nanti panjang. Tapi intinya adalah ada satu gen, ya ini ya, gen yang ini misalnya constant region, dia disusun oleh berapa blok gen, kemudian akan menjadi yang daerah yang biru. Yang merah ini adalah variabel region yang nantinya akan menjadi daerah yang merah. Kemudian eh, dalam di sini kan ada IgM dan IgD ya. Dalam light chain gain arrangement daerah ini semua, sebetulnya satu gen yang panjang ini bisa memproduksi apakah dia nantinya jadi IgM atau menjadi IgD. Bisa lihat di sini. Jadi daerah yang merah dia tetap sama, tapi kalau IgM, daerah yang aktif adalah yang warnanya biru, sedangkan kalau yang IgD, ini adalah daerah yang aktif adalah yang warnanya ungu. Oke. Jadi konfigurasi genetik itu seperti ada eh, di-trigger oleh dalam sel dan kemudian nantinya akan meng-on-kan daerah gen tertentu, gitu, daerah gen tertentu. Oke. Jadi yang tadi namanya VDG region itu adalah variable joining dan diversity, kemudian C-nya itu adalah constant. Ya, daerah genetik inilah yang nantinya akan memproduksi, akan memberikan kemampuan limitless number of different immunoglobulins atau antibody. Gitu. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi immunoglobulin diversity di sel B itu terjadi karena satu expression. Jadi gen segmennya harus di arrangement untuk kepada satu fungsional gen. Nah, contohnya adalah ini, oke, yang mana yang mau di on kan, gitu. Kemudian ada gene rearrangement, yang sini adalah bagaimana dia itu um, divariasikan selama pembentukan sel B. Jadi terjadi melalui proses somatic recombination. Artinya antar sel itu akan persilangan dan menghasilkan gene rearrangement. Kemudian gennya itu terletak di mana saja di kromosom. Nah, kalau dalam tubuh manusia ini informasi kromosomnya. Siapa tahu mau ngetik. Oke, lalu pada immune response itu ada prosesnya di mana pertama itu dibentuk adalah IgM dan kemudian berganti ke IgG. Pertanyaannya, kenapa perlu, nah, IgM ini kan lengannya lebih banyak nih, lebih bisa pengenalan. Kenapa sih dia perlu digantikan ke kelas yang lain gitu? Misalnya IgM ke IgG. Kenapa sih perlu digantikan? Oke, jawabannya adalah karena IgM itu, IG, IgM itu kan daerah efektornya nggak ada nih. Daerah efektornya kan nggak bisa ditangkap oleh APC dan lain sebagainya. Maka dia itu limited effector mechanism dari si IgM-nya. Sedangkan IgG, IgG-nya ini lebih lebih bisa ditangkap. Jadi memberikan efek imunologis yang lebih nyata, lebih praktis, lebih apa ya? Digunakan untuk memberikan respon imun berikutnya gitu. Jadi mekanisme perubahan dari IgM ke IgG itu disebut dengan isotype atau class switching. Nah, ini adalah gambaran pentamerik dari IgM. Ya, jadi dia itu lengannya ada banyak, bisa mengenali macam-macam. Nah, tapi kan daerah daerah efektornya kan nggak bisa nempel nih, kurang nggak bisa nempel di sel APC, nggak bisa nempel di sel T dan lain sebagainya. Jadi dilakukanlah class switching setelah berhasil mengenali. Isotype atau class switching itu adalah bagian yang diproses dari sel B untuk mengganti kelas dari AG-nya atau immunoglobulinnya ketika dia sudah mendapatkan antigenic specificity. Kemudian ini juga
eee, menyertakan proses somatic recombination ketika ada pengikatan dari beberapa heavy chain, constant region ke variable region. Jadi, kayak main Lego, bongkar pasang gitu, mana ya gambarnya? Nah, ini misalnya daerah ininya punya si antibody satu, nah ininya minjem di tempat yang lain di sini, yang punyanya si kuning pasang sini. Nah, itu yang disebut dengan somatic recombination. Oke. Kemudian hanya terjadi class switching ini hanya terjadi ketika, immune responnya aktif. Kemudian bisa juga, apa ya, bisa juga terjadi karena adanya rekomendasi dari, urutan gennya itu sendiri di, proses pembentukan antibodinya. Oke. Ini adalah variasi antibodi atau immunoglobulin yang tersedia dalam tubuh. Paling, molecular weight-nya paling besar adalah IgM, karena dia adalah pentamer, jadi 5 kali dari yang lain rata-ratanya. Kemudian yang paling banyak ada di dalam tubuh adalah IgG. Nah, ini adalah IgG. IgG itu yang jumlahnya paling paling tersebar di dalam tubuh, dan kemudian waktu paruhnya juga paling panjang, karena IgG itu yang paling, apa ya, security-nya, polisinya. Dia selalu patroli, tersedia dalam jumlah yang banyak, dan ukurannya relatif kecil, gitu. Jadi lebih lebih gampang masuk-masuk, dan dia juga bisa, melewati plasenta. Jadi bisa di apa tuh, disalurkan dari ibu hamil ke janinnya. Jadi imun yang paling pertama itu berasal dari, imun ibunya, gitu. Oke, proses pembentukan rantai berat pada limfosit B. Jadi, ya ini gambaran yang lainnya. Jadi ini blok-bloknya ini adalah gen. Tinggal yang mana dia yang aktif gitu, yang mana di-on-kan, dia akan menjadi, satu urutan. Intinya adalah itu. Ini penjelasannya. Misalnya yang D, yang ini ya, delta itu akan menjadi GD. Kemudian yang, daerah konstan yang gamma itu akan menjadi, eee, IgG. Kalau yang alfa jadi IgA. Kalau konstan region yang epsilon akan menjadi IgE. Jadi yang berubah itu hanya konstan regionnya saja. Konstan region, ingat ya, yang namanya konstan region dari antibody. Oke, itu. Kemudian yang terakhir di antibody development adalah clonal selection-nya. Clonal selection itu adalah hanya yang berhasil mengenali antigen. Nah, ini yang nomor 8. Itu yang diperbanyak dan diperbanyak untuk perang dan disisakan untuk memori. Itu konsep dari sistem imun. Oke, kita lanjut ke antibody and antigen interaction ya. Tadi kita sudah belajar tentang antibodi dan pembentukannya, ada yang kita tadi sebut dengan antigen binding site. Oke, istirahat bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Eee, jadi kita akan ngomongin antibody antigen interaction. Pertama-tama kita mengenal dulu antigen. Antigen itu adalah, suatu senyawa, satu bahan lah, suatu zat yang nantinya bisa dikenali oleh antibody di daerah antigen binding site. Heeh. Senyawa ini dapat memicu sistem imun mamalia. Nah, ada dua istilah, yaitu adalah imunogenik dan antigenik. Kalau imunogenik dapat memicu sistem imun, kalau antigenik dapat bereaksi dengan antibodi. Oke, itu secara terminologi. Kemudian syarat antigen itu bobot molekulnya harus tinggi. Artinya harus bisa nempel di sini.
Kalau BM-nya rendah, dia tidak kemungkinan besar tidak berhasil dikenali oleh antibodi. Ya, makanya sebentar. Halo, saya kembali. Eh, saya lanjutkan lagi. Jadi, ini ada sudah pengenalan tentang antigen, imunogenik, dan antigenik adalah istilah yang dalam pengenalan antigen. Kemudian syarat ukuran untuk bisa dikenali dengan antigen. Nah, dia harus BM-nya tinggi atau lebih dari 5.000. Kemudian ada juga kasus-kasus seperti alergi terhadap obat. Nah, sedangkan kita tahu obat itu BM-nya paling 100, 200, paling besar 300. Kenapa dia bisa dikenali oleh antibodi dan menimbulkan alergi? Itu adalah karena adanya protein karier dalam tubuh kita. Jadi protein kariernya inilah yang membuat berbeda-beda antar orangnya bisa alergi apa. Jadi ceritanya ada satu protein dalam tubuh yang nantinya kemungkinan ketempelan oleh suatu obat yang kita alergi. Misalnya adalah alergi penisilin gitu. Alergi penisilin, ada protein dalam tubuh kita yang secara normal proteinnya itu nggak punya masalah. Tapi ketika dia berikatan dengan molekul obat, nah dia membentuk suatu konfigurasi yang bisa dikenali oleh si antigen. Nah, misalnya dikenali oleh antigen kayak ini. Jadi dia menjadi memberikan respon imunologis atau alergi. Itu proses kejadiannya. Itu. Oke. Saya lanjutkan lagi antigen. Itu tersusun dari bisa polisakarida, bisa lipid, bisa asam nukleat, bisa protein. Tuh. Ini informasi ringan saja ini. Kemudian ada yang namanya antigen determinan. Jadi antigen determinan itu ada yang determinan, univalen, kemudian ada unideterminan multivalen. Kalau univalen itu artinya hanya satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. Sedangkan kalau multivalen artinya dia itu dua atau lebih epitop ditemukan pada satu molekul. Gitu. Kemudian kalau multideterminan univalen itu adalah banyak epitop yang bermacam-macam, tapi hanya pada satu titik lokasi. Sedangkan kalau multideterminan multivalen, yaitu adalah banyak epitop pada banyak macam epitop, artinya pengenalannya sudutnya bisa beda-beda pada banyak titik pengenalan. Jadi ini ini bisa dikenali antibodi dari sini, bisa dari sini, bisa dari atasnya sini. Nah, itu adalah multideterminan multivalen. Jadi posisi yang berbeda ini nanti bisa membentuk suatu reaksi yang namanya cross reaction. Jadi eh, ini yang saya ceritakan sebagai gambar ini juga. Jadi misalnya pada molekul obat, dia itu satu area ini akan bisa dikenali
dari banyak sudut. Pas sudutnya bisa dikenali dari sini misalnya, dari daerah yang ini, yang dulunya tidak punya masalah dengan, antibodi, bisa saja menjadi, bermasalah dengan antibodi dan nantinya terjadi respon imun padahal tidak diinginkan. Nah, itu salah satunya bisa autoimun, bisa alergi, eee, bisa inflamasi yang tidak berhenti. Nah, itu adalah proses yang, eee, ke kegagalan pengenalan dari sebuah antigen antibodi. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, nah ini antigen, bagian ininya disebut dengan epitop. Nah, ini patogen ya. Satu sel patogen di permukaannya ada antigen. Nah, bagian pengenalannya itu adalah epitop. Nah, bagian yang mengenali adalah paratop dari si antibodi. Kemudian, ini adalah affinity dan avidity. Jadi affinity itu refers to strength of a single antibody antigen interaction. Jadi dia itu hanya interaksi satunya itu. Artinya seperti IgG, antigen binding site itu biasanya akan punya afinitas yang sangat tinggi. Sedangkan kalau IgM, dia lebih cenderung pada avidity, artinya dia lebih menekankan pada screening, di mana ada antigen gitu. Avidity itu adalah total interaksi dari antigen dan antibodi. Jadi IgM itu punya lower affinity dibandingkan dengan IgG, tapi punya higher avidity daripada IgG, yang nantinya, dapat IgM itu tujuannya adalah untuk screening dan pengenalan yang lebih banyak terhadap antigen, itu intinya. Kalau yang IgG spesifik untuk mengeliminasi satu jenis. Nah, karena itulah kalau misalnya ELISA atau imunodiagnostik yang digunakan pasti IgG karena afinitasnya bagus dan sangat spesifik. Tuh, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari. Oke, kemudian ada yang namanya antigen cross reaction. Jadi antigen cross reaction itu adalah pengenalan antigen pada satu area yang apa tuh? Yang tidak sesuai keinginan. Jadi dasarnya adalah dari pengenalan yang cuma setengah-setengah ya. Nah, gambaran di sini. Ini adalah antigen yang dikenali atau afinitasnya bagus. Nah, ini adalah antigen yang afinitasnya setengah-setengah. Artinya ada yang full dapat, ada yang enggak. Nah, kalau yang ini tidak bisa mengenali. Jadi kalau kita ingat lagi tadi ada 3 daerah hypervariable region. Oke, ya ini kan daerah. Ada 3 daerah. Nah, itu digambarkan dengan bentuk pengikatan yang seperti ini. Misal 3 daerah itu bentuknya klop, maka dia afinitasnya bagus, respon imunnya akan spesifik. Sedangkan kalau tidak, dia hanya menempel pada daerah ini, maka afinitasnya ya setengah-setengah ya. Boleh artinya, bisa saja pengenalannya tidak spesifik dan misinformasi terhadap sistem imun. Sedangkan kalau yang kayak gini kan udah pasti enggak nih. Oke, yang berbahaya adalah yang antigen cross reaction yang di sini. Jadi nantinya dia hanya mengenali sebagian tapi memberikan respon imunnya berlebihan. Nah, itu yang akan menjadi sakit yang lama di dalam tubuh kita. Demam akan lama, naik turun karena kegagalan pengenalan dari antigen. Gitu. Dalam tubuh sendiri, antibodi itu akan diproduksi dalam 2 tahap. Jadi IgM itu akan dibuat dalam jumlah yang konstan terus, sedangkan ketika sudah ada pendeteksian di awal dan sudah mulai, ke-trigger ada infeksi, maka IgG itu yang akan dibuat lebih banyak. Tadi sudah dijelaskan juga.
Jadi imunoglobulin sudah dijelaskan juga, ada IgA, IgD, IgM, IgE, dan IgG. Nah, IgM dan IgG diproduksi secara spesifik oleh tubuh setelah antigen masuk. Nah, antibody tadi juga sudah dijelaskan, ada spesifik antibody recognition atau kita sebut dengan antigen binding site-nya. Oke. Ini gambaran bentuk strukturnya. Nah, ini daerah hypervariable yang tadi. Ini yang merah-merah ini adalah daerah CDR-nya ya. Oke. Jadi gambaran ini adalah tujuannya untuk cuma mengingatkan. Oke. Kemudian ini gambaran yang tujuannya juga cuma mengingatkan. Jadi yang S sama S ini adalah disulfide bridge atau disulfide bonds atau ikatan disulfida atau jembatan disulfida itu sama saja. Artinya kenapa ini menjadi spesial? Karena dalam asam amino dia itu akan membentuk konfigurasi pengikat yang memberikan bentuk pada suatu konformasi 3 dimensi dari protein. Oke, ya ini sisanya sama seperti tadi. Oke, kita masuk ke reaksi antigen antibodi. Apa yang terjadi setelah reaksi antigen antibodi? Apa yang bisa membentuk reaksi spesifik antigen dengan antibodi? Jadi ada hydrogen bonding, ada electrostatic, ada van der Waals, dan ada hydrophobic. Jadi gambarnya gini. Antigen dan antibody molecule interaction secara molekular daerah hypervariable kan ada asam amino asam amino. Asam amino punya rantai samping. Nah, itulah yang nantinya akan berikatan. Misalnya gugusnya kayak gini nih, rantai samping dari asam aminonya. Di antigen dia ada yang bentuknya kayak gini, struktur kimianya. Nah, disinilah terjadi ikatan hidrogennya. Ya, baru dapat satu ikatan. Kemudian kalau dari antibody, asam aminonya bentuknya kayak gini. Nah, ada negatif. Bentar. Jadi ada bagian yang bermuatan negatif dari si asam amino antibody dan bagian amin yang bermuatan positif di antigen, sorry, dan negatif yang ada di antibody. Nah, itu akan menjadi ionic bond. Kemudian ada gugus C rantai panjang yang saling berhimpit. Nah, maka akan terjadi hydrophobic interaction dan van der Waals interaction. Nah, dia akan membentuk suatu ikatan yang mendekatkan kan antara antigen dengan antibody. Kemudian ini contoh dari ionic lagi. Nah, kalau satu persatu ikatannya dia akan lemah, tapi kalau secara keseluruhan dia akan menjadi kuat. Jadi untuk bisa berikatan secara sempurna atau to hold, mereka itu harus berdekatan dan harus kuat ikatannya. Gitu. Oke, ya, ini adalah dasar molekul interaction, molekul interaction. Di sini kita lanjut ke antibody berdasarkan antigen yang menginduksinya. Jadi sebetulnya seperti tadi ada daerah pengenalan yang nantinya akan disesuaikan dengan konfigurasi genetiknya dan kemudian yang mana yang cocok itu akan diperbanyak secara sistem memori. Lalu bagaimana kalau sudah berhasil berikatan seperti ini? Sudah berhasil berikatan dan pengenalan, maka akan ada 3 step, yaitu ada primary stage, secondary, dan tertiary. Jadi eh, ada 3 stage. Yang pertama adalah pengikatan, kemudian yang kedua adalah adanya efek yang mulai ditimbulkan, yang tiga itu adalah fungsi efektor. Gitu. Nah, di sini ada penjelasannya yang reaksi antigen dan antibodi ada 3 tahapan, yaitu adalah primer, artinya adalah interaksi terikatnya antigen dengan antibodi dulu. Habis itu reaksi sekunder.
Ada yang namanya netralisasi, aglutinasi, presipitasi, fagositosis, sitotoksis. Ini adalah apa yang dilakukan antibodi kepada si antigen. Si antibodi ini ngapain si antigen? Kalau netralisasi, artinya dia itu akan memblok. Ada gambarnya nggak? Ada sih, nanti Pak. Kemudian aglutinasi menggumpalkan, presipitasi mengendapkan. Nah, sebetulnya ini intinya adalah blocking sistem ketiganya ini. Diblok dan kalau ukurannya kecil, secara humoral dia bisa terjadi netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi. Sedangkan kalau bentuknya lebih besar, bisa difagositosis dan bisa disitotoksis. Artinya, kalau dia dalam bentuk sel, dia difagosit selnya itu, atau kalau enggak, di sel kumannya itu nantinya akan disitotoksis atau diserang untuk dihancurkan. Misalnya lewat killer cell, NK cell, nah, melalui proses lysis membrane. General feature dari antibody antigen interaction di sini satu adalah spesifik, kemudian semua molekulnya berinteraksi, lalu tidak ada denaturasi dari antigen dan antibody, kemudian adanya surface antigen atau kombinasi dari antigen permukaan, kemudian reversible biasanya bisa berikatan dan terlepas, dan ada affinity dan avidity. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan berpengaruh pada apa yang terjadi setelahnya, itu maksudnya. Oke, kita coba bahas apa sih yang terjadi setelah antibody binding. Jadi setelah antibody binding, ini adalah netralisasi. Jadi dia memblok. Nah, dia memblok, misalnya ini secara umur ya. Jadi dia uh, diblok si virus atau si bakterinya, kemudian dikeluarkan lewat eliminasi atau ekskresi di tubuh. Kemudian bisa aglutinasi, dia itu digumpalkan menjadi satu partikel. Lalu dipresipitasi, dia itu diblok. Nah, soluble antigennya itu diblok dan kemudian dihadapkan menjadi BM yang lebih besar lewat bentuk antigen, bentuk reaksi antigen antibody. Jadi dia tidak lagi menjadi toksik. Misalnya ini yang bulat-bulat orange ini udah toksiknya. Jadi dia ditangkap-tangkap oleh si antibody dan diendapkan. Jadi tidak lagi toksik. Kemudian bisa mengaktifkan komplement. Oke. Jadi dari komplemennya ini nantinya akan menghasilkan toksis pada sel kumannya. Jadi lewat jalur komplement bisa mengaktifkan sel kumannya. Atau kalau dalam proses yang tiganya ini, dia itu nantinya bisa meningkatkan proses fagositosis karena su- sudah dikenali kan oleh antibodi, dan si makrofag ini punya reseptor. Nah, jadi di permukaan makrofag itu ada sesuatu yang bisa mengenali bagian bagian kakinya dari si antibodi. Jadi dia akan mempercepat proses fagositosis. Itu ceritanya. Oke, secara umum, nah ini gambaran lain aja sih. Kita sering ulang-ulang supaya lebih ya cuma mengingatkan sebetulnya. Jadi misalnya oh ya, sudah terjadi pengenalan. Ini ada pengenalan. Sel B diaktifasi oleh sel T helper. Jadi sudah ada pengenalan dari MHC, sel T dari kemudian si sel T-nya ini akan mensekresikan sitokin yang nantinya akan mengaktifkan sel plasma. Sel plasma untuk mensekresikan antibodi. Nah, antibodinya sudah berhasil mengenali, maka dia akan bisa terjadi netralisasi, bisa menghambat bacterial adherence. Artinya si kumannya tidak bisa berikatan dengan permukaan sel epitel kita, termasuk virus juga. Virus kan perlu berikatan dengan sel kita untuk bisa bisa tumbuh dan berkembang kan. Jadi dia bisa diblok gitu, diblok pengikatannya. Lalu bisa meningkatkan atau enhance dari opsonisasi. Jadi dia membantu, nah ini yang saya bilang tadi, fagosit atau si makrofag punya
punya reseptor yang bisa menangkap kaki dari antibody. Kemudian complement activation sama juga, setelah ditangkap bisa mengaktifkan jalur komplement, bisa meningkatkan opsonisasi, dan ditambah lagi bisa membantu lysis cell seperti ini. Ya, mengaktifkan jalur komplement untuk lysis cell. Jalur komplement pasti sudah diceritakan sebelumnya. Oke, lalu ada reaksi tingkat tersier. Jadi waktu tingkat sekunder itu adalah yang bagaimana prosesnya ini ya. Nah, sampai ini adalah reaksi sekunder. Lalu bagaimana salah saya. Yang pertama ada interaksi, yang kedua adalah proses perbanyakannya, dan kemudian yang tersier ini adalah munculnya tanda-tanda biologis dari interaksi antigen antibody. Misalnya sudah mulai ada proses efektornya. Misalnya adalah aglutinasi bakteri, lisis bakteri, imunitas pada mikroba, dan lain sebagainya. Jadi tahapannya adalah diapakan nantinya gitu. Function dan properties dari antibody ini diulangi lagi: netralisasi, opsonisasi, dan aktivasi komplement. Ada video-videonya sebetulnya. Jadi sebetulnya bisa dilihat sih proses. Ada visual yang lebih enak gitu. Oke. Opsonisasi. The uptake of bacteria by phagocytes is an active process, which requires the triggering of specific receptors on the phagocyte. Special receptors, which bind antibody-coated bacteria, trigger phagocytosis. Binding of the aggregated antibody molecules to the receptors on the phagocyte causes the cell to engulf the bacterium. The phagocyte first produces pseudopods, or waffles, that surround the bacterium and then fuse, trapping the bacterium within what is now an intracellular vesicle, the phagosome. Within the phagocyte, lysosomes fuse with the vesicle, delivering their enzymatic contents to degrade the engulfed bacterium. Oke, jadi itu adalah proses antibody yang membantu opsonisasi. Nah, ini netralisasi dari antibody. Antibodies are Y-shaped proteins produced by our immune system after we are exposed to a disease-causing invader, such as bacteria or a virus. These proteins help the body remember the threat and be better prepared for the next encounter. Antibodies to the novel coronavirus recognize the virus's outer spike protein, enabling them to bind to the surface of the virus, preventing the virus particles from attaching to the host cell. Jadi antibodinya Successfully attaches. Antibodies can prevent it from penetrating our cell membranes. If the virus still manages to enter the cell, antibodies can still prevent the virus from releasing its genome into the host cell for replication. antibody mencegah si Virus virus untuk bisa masuk dan memperbanyak. Scientists are trying to use antibodies both as a way to treat COVID-19 and prevent the disease from taking hold. Some researchers are studying antibodies taken from recovered COVID-19 patients, which could act as a medicine for newly infected, Nah, or ways to simply transfer the possible antibodies present in whole blood. ini plasma convalescent. Jadi dia itu ditransferkan dari antibodi orang yang sudah kena COVID, dipindahkan ke orang yang sedang mengalami infeksi. And they isolate a specific antibody with potent antiviral property and then produce this in bulk in the laboratory. These are known as monoclonal antibodies. Other scientists are focused on how the antibody interacts with coronavirus spike proteins, which may enable them to design a successful vaccine that instructs our bodies to generate effective antibodies against the virus. The long-term hope is that we might also be able to identify broadly neutralizing antibodies, a special type of antibody that could diffuse not just this specific virus strain, but also offshoots that occur because of natural mutations in the virus over time. Cuma tantangannya antibodi kan mengenali spesifik. Ketika dia sudah mulai bermutasi, maka antibodinya perlu disesuaikan lagi. Nah, itu tantangannya. Jadi paling gampang adalah ngambil dari orang yang sudah pernah kena infeksi, kemudian diambil antibodinya, habis itu disuntikan ke orang lain.
Nah, itu sempat berhasil, tapi memang metodenya jadinya lebih panjang gitu. Oke, tonisasi sudah, ini aktivasi komplement. Nah, aktivasi komplement sama sebetulnya bisa lewat jalur classical pathway. Jadi di sini ada antigen antibody kompleksnya untuk nantinya membunuh, bisa lewat fagositosis atau direct killing. Jadi ini gambarannya, ini berapa menit ya? City. Oke, ini dia. To understand this mechanism, we consider these two processes. First, when there is an intracellular infection, let's say a virus has infected a cell, Jadi virus dalam sel. invading pathogen is too large. For example, parasitic worms. In both these cases, the toxocytosis cannot eliminate the pathogen since target cannot be internalized. In such cases, a different strategy is used by our immune system. This involves antibodies. Antibodies kill the target cell in the cell site. Ya, ini mekanisme ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity dari classical pathway-nya. Only antigen derived from the virus and their plasma membrane. Ya, ini MHC. The expiration of these antibodies are recognized by leukocytes having killing their cytotoxic function. Example of such cells are natural killer cells, eosinophils. These cells have specific Fc receptors on their surface. So, they bind these antibodies by their Fc receptors. This binding results in the granulation of the cytotoxic cell. Cytotoxic chemicals are released which disrupt the cell membrane. Ya, jadi membunuhnya adalah ketika sudah ditempeli oleh si antibody ini, nantinya si sel NK selnya ini akan bergranulasi dan merilis granulnya itu ke sel yang sudah dikenali. Nah, granul-granulnya itulah nantinya membentuk porin dan membunuh si target sel lewat. Whole mechanism. Cell mediated toxicity. Turn a target back to leukocyte. Shows the toxicity represents the target is killed by toxic chemicals by the leukocyte. Ya, jadi kenapa namanya antibody dependent cellular cytotoxicity adalah karena perlu antibody untuk mengenali sel mana yang terinfeksi. Jadi sistem imun kita punya ability untuk mengenali infected cell dan sel-sel yang terinfeksi itu dibunuh oleh NK cell secara spesifik. So, OVCs define as the process of killing antibody over target cell. Like having specific Fc receptors for these antibodies. Oke, itu mekanisme. Oke, berikutnya ini action antibody, kemudian ini immune systemnya ini videonya panjang, ada dua, jadi ini complement system. Jadi bisa dilihat-lihat gimana proses imun secara lengkapnya. Saya mau lihat nih imun system. Oke, kita coba. Second of your life are under attack. Bacteria, viruses, and fungi are trying to make you their home. So our bodies have developed a super complex little army with guards, soldiers, intelligence, weapons factories, and communicators to protect you from, well, done. For this video, let's assume the immune system has 12 different jobs. For example, kill enemies, communicate, etc. And it has 21 different cells and 2 protein courses. These cells have up to 4 different jobs. Let's assign them here the interactions. Now, let's make this understandable. First of all, let's add colors to the jobs. Now, let's illustrate cells. The central color represents the main job of cells, while the surrounding ones represent units.
Now the immune system looks like this. Now the interactions. Isn't this complexity just awesome? Let's view only talk about these cells and expressed. So what happens in the case of infection? It's a fatal day when suddenly first hair appears and you cut yourself. The first barrier of the immune system environment around them. The immune system has to stop them as fast as possible. First of all, your guard cells, known as macrophages, enter. They are huge cells that guard every border region of the body. Most of the time, they alone can suffocate an attack because they can devour up to 100 intruders each. They swallow the intruder whole and trap it inside a membrane. Then the enemy gets broken down by enzymes and is killed. On top of that, they cause inflammation by ordering the blood vessels to release water into the battlefield, so fighting becomes easier. You notice this as a very mild swelling. When the macrophages fight for too long, they call in heavy backup by releasing messenger proteins that communicate location and urgency. Neutrophils leave their patrol routes in the blood and move to the battlefield. The neutrophils fight so furiously that they kill healthy cells in the process. On top of that, they generate barriers that trap and kill bacteria. They are indeed so deadly that they evolved to commit suicide after 5 days to prevent them from causing too much damage. If this is not enough to stop the invasion, the brain of the immune system kicks in. The dendritic cell gets active. It reacts to the signals of the soldiers and starts collecting samples from the enemies. They rip them into pieces and present the parts on their outer layer. Now, the dendritic cell makes a crucial decision. Nah, itu EPC, antigen presenting cell dari sel dendritik. Should they call for antivirus forces that eradicate infected body cells or an army of bacteria killers? In this case, antibacteria forces are necessary. It then travels to the closest lymph node in about a day. Here, billions of helper and killer T cells are waiting to be activated. When T cells are born, they go through a difficult and complicated training process, and only a quarter survives. The surviving cells have a specific setup, and the dendritic cell is on its way looking for a helper T cell that's just right. It's looking for a helper T cell which the dendritic cell has presented on its membrane. When it finally finds one, a chain reaction takes place. The helper T cell is activated. It quickly duplicates thousands of times. Some become memory T cells that stay in the lymph node and will be immune against this enemy. Some travel to the field of battle to help out. And the third group goes the lymph node, activate a very powerful weapons factory. Like the T cells, they're born with a specific setup. And when a B cell and a T cell with the same setup meet, hell breaks loose. The B cell duplicates rapidly and starts producing little weapons. They work so hard that they would literally die from exhaustion very fast. Here, helper T cells play another important role. The hard-working factories and tell them, don't die yet. We still need you. This also ensures that the infection is over so the body doesn't waste energy or hurt. But what is produced by the B cells? You've heard of them, of course. Antibodies, little proteins that are engineered to the intruder. There are different kinds and have slightly different jobs. Helper T cells tell the plasma cells which type is needed the most in this particular invasion. Millions of them flood the blood and saturate the body. In light of infection, the situation is getting dire. Intruders have multiple number and start hurting the body. Guard and attack cells fight hard. Also, in the process, the T cells support them by ordering to live longer. Without help, they can't overwhelm the bacteria. But now the second line of defense arrives. Billions of antibodies flood the battlefield and disable lots of the intruders, rendering them helpless. In the process, they also stun the bacteria and make them an easy target. Their back is built to connect to killer cells, so they can connect and kill the enemy more easily. Macrophages are especially good at gnoming up which antibodies have attached to. Now, the balance shifts.
In a team effort, the infection is wiped out. At this point, millions of body cells have already died. No big deal, the losses are quickly replenished. Most immune cells are now useless, and without the constant signals, they commit suicide, so as not to waste any resources. But some stay behind. The memory cells. If this enemy is encountered ever again in the future, they will be ready for it and probably kill it before you even notice. This was a very simplified explanation of parts of the immune system at work. Can you imagine how complex this system is? Even at this level, ignore so many players and all the chemistry. Life is awfully complicated. If we take the time to understand it, we encounter endless wonders and great beauty. Oke, itu gambaran dari immune system dan bagaimana si patogen masuk di situ ditangani oleh sistem imun kita secara simpel. Oke, itu aja tentang imun sistem berubah, bisa dilihat juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi semoga membantu pemahamannya tentang sistem imun dalam tubuh kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Waktunya juga sudah habis. Pas 10.10. Semoga masih sehat untuk mendengarkan. Ya, karena waktu sudah habis, jadi untuk hari ini kuliahnya bisa saya akhiri. Terima kasih atensinya. Kita ketemu lagi satu materi lagi, immune diagnostic, nanti bersama saya sekali lagi. Untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi.